Pemirsa, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dinilai memiliki kartu truf skandal mega proyek Hambalang dan sekaligus mega skandal Bank Senturi, termasuk nama Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas yang disebut-sebut diduga menerima aliran dana Hambalang. Lalu apa halaman berikutnya yang akan dibuka Anas dan dibaca bersama? Pemirsa, Putra Nababan akan mewawancarai Anas Urbaningrum langsung dari kediamannya di Duren Sawit, Jakarta. Putra, silakan. Baik, Cheryl, terima kasih. Mas Anas, selamat malam. Malam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. 4 hari sudah tidak jadi ketua umum, rasanya seperti apa? 4 hari ya? 4 hari? Nggak dihitung ya? Iya. Gimana rasanya? Alhamdulillah, ini saya banyak di rumah, banyak komunikasi dengan keluarga, banyak komunikasi dengan sahabat-sahabat yang datang. Itu suatu episode yang terasa nikmat. Karena hidup menjadi lebih normal. Bebas, merdeka meski jadi tersangka? Ya, itu kan proses hukum yang harus dihadapi, episode baru yang harus saya hadapi, dan tentu saya akan melakukan pembelaan hukum berdasarkan keyakinan dan juga bukti-bukti atau fakta-fakta. Ya, ini Anda menganggap ini sebagai, sepertinya Anda menganggap ini sebagai sinetron gitu ya? Apa ada episode, ada bab atau apa? Bukan sinetron. Ini realitas hidup ya, yang harus dihadapi. Tetapi kan realitas hidup itu bisa disimplifikasi layaknya. Ya kalau dikatakan sinetron boleh saja lah ya kan. Ada episode 1, episode 2, episode 3. Kemarin kan episode sebagai pimpinan Partai Demokrat, dan sekarang saya sudah berhenti, tentu punya warna yang berbeda. Ini variasi hidup lah ya, yang saya yakin setiap episode itu punya makna sendiri dan memberikan pelajaran, hikmah, dan penguatan sendiri. Kalau Anda sempat, yang menjadi bahan pembicaraan banyak orang adalah ketika Anda mengungkap soal kisah ini seperti halaman buku dan lain sebagai halaman pertama, halaman pembuka. Dan juga Anda dianggap kemarin sudah membuka halaman berikutnya dengan menceritakan terkait dengan siapa-siapa yang mungkin terlibat terkait dengan kasus Hambalang. Oh, saya tidak cerita kasus Hambalang. Saya ditanya apakah ada pernyataan Nazarudin di rapat di Cikias. Saya ceritakan bahwa memang ketika Nazarudin diperiksa oleh Badan Kehormatan Partai tanggal 23 Mei 2011 itu ya? Diperiksanya sebelum itu, tetapi rapatnya tanggal 23 Mei. Itu ada hal yang dia sampaikan, dan yang memeriksa itu adalah Pak Amir ya, Pak Amir Samsudin sebagai sekretaris Dewan Kehormatan Partai waktu itu. Jadi Pak Amir yang tahu lebih detail tentang ini. Anda hadir dalam pemeriksaan itu? Oh, tidak hadir. Tetapi kalau pertemuan atau rapat di Cikias tentu hadir. Saya kan wakil ketua Dewan Kehormatan. Dalam rapat itu masih terkait soal Hambalang. Apakah Nazarudin menceritakan tentang kasus Hambalang? Dalam hal itu tidak ada pembicaraan tentang kasus Hambalang. Tidak ada pembicaraan sama sekali tentang kasus Hambalang? Tidak. Jadi yang disampaikan Nazarudin yang ada Anda di situ juga apa? Hal-hal yang terkait dengan yang dia lakukan. Lebih jelasnya, rincinya tentu sekali lagi yang melakukan pemeriksaan itu adalah Pak Amir Samsudin. Ya, baik, Pak Amir Samsudin di Medan, Sumatera Utara sudah kami wawancarai, dan dia membantah pernyataan Anda yang mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan tentang aliran dana, tidak ada pembicaraan tentang siapa yang terlibat, dan bahkan Pak Amir Samsudin menyamakan suara Anda dengan suara Nazar mirip-mirip. Dibuktikan saja di pengadilan. Apa tanggapan Anda? Tentu beda. Karena memang yang ditugaskan oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai waktu itu adalah Pak Amir. Dan Pak Amir pernah melaporkan itu pada Ketua Dewan Kehormatan. Setelah itu ada rapat, bahkan kemudian ada pertemuan tanggal 23 itu. Bisa dibantah oleh siapa saja, tetapi biarlah itu menjadi cerita sejarah. Dan saya tidak
mengatakan apa-apa tentang itu, karena yang tahu detail tentang pemeriksaan itu ya Pak Amir, yang melakukan pemeriksaan memang Pak Amir. Terkait kasus Hambalang yang melibatkan Anda sebagai tersangka, Anda punya informasi siapa-siapa yang terlibat di dalam Partai Demokrat? Saya tidak tahu kasus Hambalang itu seperti apa. Tetapi sekarang tentu saya akan mempelajari dengan detail sesungguhnya apa ini. Jadi memang tidak ada, ini kan lagi rame di luar bahwa katanya Anda mengatakan Edi Baskoro Yudhoyono Ibas terlibat. Saya tidak tahu apakah Anda tidak tahu apakah ada pihak lain yang terlibat. Saya sendiri yakin betul bahwa saya tidak terlibat kasus Hambalang. Itu yang saya yakini ya. Ya. Nah, KPK sekarang sedang bekerja. Apakah ada pihak lain yang terlibat? Ya, biarkan nanti KPK bekerja. Tetapi tentu saya akan mempelajari lebih jauh apa sesungguhnya peristiwa yang disebut sebagai kasus Hambalang itu. Jadi ketika pertemuan tanggal 23 Mei 2011 itu tidak ada ya diungkap di Cikeas tentang pertemuan itu yang Anda tahu ya? Tentang kasus Hambalang ini tidak ada. Waktu itu kan memang belum ada cerita soal Hambalang kan? Waktu itu baru cerita kasus Wisma Atlet waktu itu yang melibatkan stafnya Pak Nazar. Ya, baik. Mas Anas, kita break dulu dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.